Selamat siang rekan-rekan, Bapak Ibu investor yang kami banggakan. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada Philips Sekuritas atas kesempatan ini. Kami ingin sedikit mengupdate terkait dengan capaian dari Wika Gedung sampai dengan eh, Agustus 2024. Sebelumnya hadir bersama kita di sini ada Pak Hadian selaku Direktur Utama Wika Gedung. Kemudian ada Pak Tanto selaku Direktur Keuangan Wika Gedung. Saya sendiri Yuda sebagai Corporate Secretary dan tim IR dengan Adimas dan Rafli. Baik, mungkin langsung saja sedikit nanti saya akan update terkait dengan capaian Wika Gedung. Nanti setelah presentasi akan ada sesi tanya jawab. Ini sudah ada eh, Pak Hadian dan Pak Hartanto yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu investor sekalian. Baik, next. Oke, untuk visi misi dari Wika Gedung saat ini to be the preferred partner in creating space for a better human life. Kita masih memakai visi ini dan misi kita adalah quality in products, cares for life, key stakeholders engagement, good corporate governance, dan innovation to boost growth and value creation. Sedangkan core value dari Wika Gedung adalah akhlak, trust, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Next. Ini adalah jajaran Dewan Komisaris Wika Gedung saat ini. Untuk komisaris utama dan komisaris independen saat ini dijabat oleh Pak Yosef Prayogo, kemudian Pak Taufan Gestoro sebagai komisaris independen, Ibu Suli Fatimah sebagai komisaris, dan Pak Danis Hidayat sebagai komisaris. Sedangkan jajaran direksi, Pak Hadian Pramudita selaku direktur utama, Pak Bagus Tristiana sebagai direktur operasi 1, Pak Dwi Purnomo sebagai direktur operasi 2, Pak Hartanto Kartiraharjo sebagai direktur keuangan, HC, dan risk management, dan Pak Tomo sebagai direktur QSAE dan pemasaran. Next. Ini adalah bisnis strategi dari Wika Gedung. Saat ini kita mempunyai strategi backward and forward strategi, di mana key competencies kita adalah di building construction. Kemudian di backward strategi kita mempunyai offset construction, yaitu beton pracetak dan juga modular. Kemudian di forward strategi kita saat ini, strategi kita adalah mendapatkan recurring income dari beberapa konsesi yang kita miliki saat ini, yaitu di hotel dan perkantoran. Kemudian untuk milestone dari Wika Gedung sendiri, kita berdiri tahun 2008. Kita saat itu spin off dari Wika Holding, yang bisnis utama kita waktu itu adalah memang kita fokus di pekerjaan swasta. Sedangkan Wika Holding menggarap proyek-proyek dari BUMN dan pemerintahan. Sering dengan waktu kompetensi kita bertambah. Saat ini banyak proyek-proyek dari Wika Gedung sendiri sudah melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dari pemerintah dan BUMN. Kemudian di tahun 2017 kita IPO, dan di tahun 2018 kita mempunyai bisnis baru, yaitu produk modular. Next. Ini adalah struktur bisnis dari Wika Gedung. Jadi saat ini untuk kepemilikan Wika Gedung sendiri 69,3% dimiliki oleh PT Wijaya Karya Persero Tbk, kemudian koperasi 0,7% dan publik 30%. Sedangkan untuk saham beredar saat ini adalah 9.572 saham. Dan kita mempunyai satu anak perusahaan, Gedung Solusi Proklamasi dengan kepemilikan 90%. Ini adalah konsesi di office. Kemudian kita punya associate investment, yaitu kepemilikan di bawah 50%. Kita ada Wika Pracetak Gedung 49%, ada PWR 10%, dan Wika Bitumen 0,61%. Next. Untuk area dari Wika Gedung sendiri, kita sudah punya proyek di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Untuk total tipe proyek selama kita
berdiri, kita sudah mendapatkan total 54,65 triliun dengan total number of project-nya 356. Untuk jenis project selama kita berdiri sampai dengan saat ini, kita sudah mengerjakan residensial sekitar 40%, kemudian office 17%, public facilities 28%, dan komersial 13%. Dan untuk jenis pemberi kerja atau owner, itu untuk swasta 45,45%, pemerintah 24,86%, dan BUMN 29,69%. Yang paling penting di sini kita perlihatkan bahwa proyek-proyek yang dikerjakan oleh Wika Gedung saat ini memang mayoritas adalah proyek eksternal atau memang proyek yang kita dapatkan sendiri, sedangkan proyek-proyek dari Wika Group kita cukup minim sekitar 7,64% selama Wika Gedung berdiri. Next. Ini adalah beberapa proyek yang saat ini sedang kita kerjakan. Kita ada beberapa proyek di IKN, ada Kemenko Marves IKN, saat ini progresnya 89,9%. Kemudian kita juga ada proyek Pas Pampres, Rusun Pas Pampres, dengan total nilai 1,63 triliun, saat ini progresnya 69,73%. Kemudian kita di modular, kita juga mendapatkan proyek untuk bangunan modular untuk TNI, nilainya 125 miliar, dan progresnya saat ini 89,31%. Di proyek ini kita mendapatkan 2 rekor muri, yaitu bangunan dengan topping off tercepat sekitar 16 jam, kemudian bangunan dengan siap huni tercepat yaitu 180 jam. Oke, next. Ini juga beberapa proyek update. Di IKN kita ada proyek Wing 1 untuk PUPR Office. Saat ini progresnya 21,31%. Kemudian kita ada proyek swasta, yaitu dari Skyhouse di Tangerang lokasinya. Saat ini progresnya sudah 90,12%. Dan juga ada PMJ Land Tower, saat ini progresnya 28,80%. Next. Ini adalah proyek masterpiece yang pernah kita kerjakan. Itu venue PON di Aceh, sudah selesai. Saat ini juga sudah digunakan dengan nilai 266 miliar. Kemudian kita juga mengerjakan Bandara Internasional Kediri dengan nilai 1,79 triliun. Saat ini juga sudah operasi, dan juga Jakarta International Stadium dengan nilai 1,89 triliun. Next. Ini adalah beberapa konsesi dan investasi yang kita punya saat ini, yaitu The Braga by Art Hotel di Bandung. Mungkin Bapak Ibu semua cukup familiar dengan The Braga karena ini lokasinya cukup strategis. Okupasi rate-nya saat ini cukup tinggi, rata-rata di atas 80%. Bahkan mungkin kalau weekend agak susah cari kamar di The Braga ya. Kemudian kita juga ada Geraha Mantap, ini adalah office, okupasinya per Agustus 2024 sudah 100%. Kemudian kita ada hotel di Karawang, yaitu Vape Hotel. Memang ini kita saat ini develop untuk meningkatkan okupasinya, rata-rata okupasinya sudah di atas 50%. Oke, next. Ini untuk update keuangan. Jadi per Agustus sendiri untuk kontrak baru, kita sudah mendapatkan 1,47 triliun. Jika di breakdown untuk owner, terbesar adalah dari pemerintah 72,25%, kemudian dari BUMN 15%, dan dari swasta 12,65%. Kalau dilihat dari sisi jenis pekerjaan, itu adalah office 46,39%, dan public facilities 18,9%, dan residensial 34,71%. Sedangkan dari sisi pekerjaan kita dapatkan 100% dari eksternal, jadi dari 1,47 triliun tidak ada pekerjaan dari Wika Group. Itu yang sebelah kiri adalah list Pareto dari beberapa proyek terbesar yang kita dapatkan sampai dengan Agustus 2024. Ini kalau kita perlihatkan kontrak baru
dari tahun ke tahun, dari awal Wika Gedung berdiri sampai dengan per Agustus 2024, kita lihat bahwa memang untuk pekerjaan internal itu cukup kecil. Bahkan bisa dibilang dari 2008 sampai 2023 hanya 7,85% itu pekerjaan dari Wika Group, sedangkan sisanya semuanya adalah pekerjaan-pekerjaan eksternal. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi pemberi kerja, di awal-awal memang cukup dominan untuk proyek-proyek swasta. Kemudian sering dengan bertambahnya kemampuan dan juga pengalaman dari Wika Gedung, saat ini kita banyak mendapatkan proyek-proyek dari pemerintah dan BUMN. Per Agustus 2024, kita bisa lihat bahwa pekerjaan-pekerjaan dari pemerintah sebesar 72,25% cukup dominan di pekerjaan yang kita dapatkan untuk tahun ini. Next. Ini kalau kita lihat dari pendapatan per second Q 2024 sebesar 1,38 triliun. Kalau kita bandingkan dari untuk periode yang sama tahun 2023, memang terdapat penurunan, tapi dari sisi rasio gross profit margin kita mengalami peningkatan dari tahun 2023 6,97% dan di tahun 2024 7,58%. Next. Kalau dari sisi capital structure dan juga liquidity, kita lihat bahwa total likuiditas kita menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dan gearing rasio kita cukup rendah. Ini saya rasa level yang cukup bagus, dan kita masih, kalau dilihat dari struktur permodalan, room untuk raising fund dari perbankan dan financial institution masih cukup lebar. Gearing kita saat ini di level 0,09 kali, sedangkan debt to equity ratio hanya 0,96 kali. Kalau dari sisi capital structure, kita memang mengalami penurunan sedikit di cash ratio, saat ini di level 17%, tapi di current ratio kita terus mengalami kenaikan, saat ini di level 216%. Next. Ini dari sisi performance keuangan kita. Dari sisi equity kita mengalami kenaikan, dari utang kita mengalami penurunan, aset mengalami kenaikan, gross profit tadi yang saya sampaikan mengalami kenaikan, net profit margin juga mengalami kenaikan, untuk cash dan setara kas sedikit mengalami penurunan. Mungkin perlu saya sampaikan di sini bahwa saat ini Wika Gedung cukup kita cukup intens melakukan digitalisasi di keuangan kita. Kita akan menerapkan ERP dan juga SAP yang berharap untuk tahun-tahun berikutnya akan ada efisiensi, dan untuk pengadilan akan jauh lebih bagus dibanding kita belum menggunakan atau belum melakukan digitalisasi. Okay, next. Ini untuk pembagian dividen. Kalau kita lihat Bapak Ibu bahwa kita cukup konsisten, setiap tahun kita selalu membagikan dividen di range 10-25%, dan di tahun lalu dividen payout ratio kita 20% dari laba bersih, dan ini adalah komitmen manajemen bahwa kami akan tetap melakukan pembagian dividen selama memang kita membukukan profit, dan juga kita lihat dari sisi keuangan dari Wika Gedung. Okay, next. Ini adalah target dari kontrak baru yang saya sampaikan tadi, bahwa sampai dengan Agustus kita sudah mencapai 1,4 triliun. Target kita di tahun 2024 ini untuk kontrak baru sebesar 5,072 triliun dengan target laba bersih 89 miliar. Kalau kita lihat memang capaian per Agustus itu masih belum sampai 50% dari target kita 2024, tapi memang manajemen masih cukup confidence bahwa kita bisa achieve target
kontrak baru kita di tahun 2024 ini. Next. Ini adalah market potensial dari yang kita rencanakan sampai dengan akhir tahun ini. Kita lihat bahwa masih ada sekitar 6,19 triliun potensial market yang berpotensi untuk kita dapatkan. Mana kalau kita lihat dari pemberi kerjanya, itu pemerintah 61,78%, dari BUMN 25,96%, dan dari swasta 12,26%. Kalau secara historis beberapa tahun belakang ini bahwa kita cukup positif mendapatkan proyek-proyek dari pemerintah, manajemen masih cukup confidence bahwa tahun ini kita bisa mencapai sesuai dengan yang kita rencanakan. Next. Ini saya sedikit akan bercerita terkait dengan transformasi yang sudah Wika Gedung lakukan. Jadi selain dengan digitalisasi, kita juga saat ini sedang mengimplementasikan transformasi di setiap lini bisnis. Salah satunya adalah dengan digitalisasi implementasi BIM. Tahun ini kita mendapatkan award yang cukup bergensi yang dihadiri langsung oleh Pak Hadian selaku Direktur Utama di Kuala Lumpur. Kita mendapatkan Grand Winner Award, yaitu Innovator of the Year dari Autodesk ASEAN. Kita sudah memenangkan level Indonesia, dan dilombakan level regional di ASEAN, kita alhamdulillah bisa mendapatkan Grand Winner. Ini untuk proyek Doho Kediri International Airport. Untuk level BIM sendiri saat ini beberapa proyek sudah masuk ke BIM level 2 dengan 5D dan 6D, yaitu untuk manajemen proyek. Dan ini memang kita berharap bahwa semua proyek dari Wika Gedung kita harapkan untuk semuanya tidak menggunakan BIM. Oke, next. Salah satunya juga kita saat ini untuk mengembangkan produk modular. Kalau kita melihat milestone dari modular pertama kali kita produksi di tahun 2018. Dengan saat itu kita memproduksi modular flat text. Kemudian di tahun 2019, 2020, saat itu kita ada beberapa proyek untuk rumah sakit COVID. Kemudian di 2023 kita mendapatkan beberapa proyek di IKN, dan di 2024 juga kita ada beberapa proyek di IKN dan juga di kampus. Next. Ini adalah rencana jangka panjang dari bisnis modular Wika Gedung. Jadi memang saat ini kita sedang mengembangkan produk modular ini untuk bisa dibangun untuk mid-rise, dan juga kedepannya kita akan mengembangkan produk ini menjadi high-rise building. Saat ini untuk modular bangunan tertinggi yang sudah kita lakukan adalah bangunan 4 lantai, yang kita harapkan di tahun depan itu kita bisa membangun 12 lantai dan seterusnya, yang berharap nanti ke depannya kita bisa membangun sampai dengan 21 lantai ke atas. Next. Ini adalah beberapa sertifikasi yang kita dapatkan terkait dengan Cipta Karya, TKDN, dan lain-lain. Oke. Ini beberapa video terkait dengan produk-produk modular dari Wika Gedung.
Ini adalah salah satu bangunan volumetrik modular, di mana memang untuk dari jenis bangunannya sudah sama dengan bangunan konvensional. Bedanya adalah modular bangunan volumetrik ini semuanya kita rakit di workshop. Jadi dari sisi efisiensi, dari sisi kualitas dan lain-lain itu sudah terjamin. Dan saat di site kita tinggal pasang dan hasilnya tidak ada bedanya dengan bangunan konvensional. Okay, next. Ini kalau kita lihat dari sisi interiornya, kita lihat bahwa tidak ada bedanya dengan bangunan konvensional, tapi semuanya ini kita memang bangun di workshop. Jadi kalau kita lihat tadi video di bagian akhir, untuk modul-modul ini akan kita kirim dengan transportasi darat dan akan kita susun sehingga saat sampai dengan di project, penyusunan dan installmentnya itu akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan bangunan konvensional, tapi akan lebih hemat energi dan juga akan lebih efisien. Next. Ini adalah salah satu produk kita di modular. Ini sama, kita tinggal akan install dan ini cukup efektif. Kita sudah punya produk pot ini di IKN, jadi waktu upacara kemarin memang kita install beberapa toilet pot di IKN. Dan memang responnya cukup positif dari dari masyarakat di sana yang menggunakan toilet pot ini. Next. Ini adalah beberapa award copyright yang kita dapatkan untuk modular. Jadi di IKN sendiri kita mungkin sudah mendapatkan 6 rekor muri, bangunan tertinggi modular, bangunan tercepat, topping off tercepat, bangunan siap huni tercepat, semuanya dengan produk modular. Next. Ini adalah beberapa bangunan yang bisa menggunakan modular, atau ini adalah desain kita untuk bangunan-bangunan modular. Jadi hampir semua bangunan itu bisa menggunakan produk modular, dari landed house, rumah-rumah landed house, dari gudang, mid low rise, high rise, hotel, dan juga beberapa bangunan untuk residensial. Next. Ini saat ini kita sedang mengkonsep dan mempropos namanya micro house. Jadi micro house ini memang kita desain adalah perumahan compact yang menggunakan modular, di mana desainnya sendiri untuk produknya ataupun materialnya adalah material dari green, karena kita memang untuk secara overall modular ini adalah modular bangunan sustain construction. Tapi dari desain-desain rumah microhouse yang akan kita propose dan segera kita implementasikan adalah bangunan-bangunan yang sustainable untuk masa depan ini. Jadi dari value dari modular sendiri itu ada 3 sebenarnya dari sisi fungsinya. Jadi dari sisi fungsinya sudah tidak berbeda dengan bangunan konvensional, bangunan modular ini. Kemudian dari bahan yang digunakan adalah bahan-bahan yang ramah lingkungan. Kita juga banyak menggunakan bahan-bahan daur ulang, tapi dari sisi kualitas dan lain-lain tidak kalah dengan material biasa. Kemudian dari sisi komersil, bahwa bangunan ini adalah bangunan yang bisa mobile, jadi bisa dibangun di satu tempat dan bisa dipindahkan ke tempat yang lain. Oke, next. Ini adalah desain untuk rumah hemat energi. Jadi ini adalah menggunakan modular dan bisa bertumbuh. Di mana di sini untuk desainnya sendiri kita sudah sesuaikan menggunakan solar panel, kemudian pencahayaannya cukup, jadi tidak menggunakan banyak lampu, juga rumahnya terbuka, jadi tidak perlu menggunakan AC karena kita memanfaatkan AC alam yaitu angin, dan ini
akan kita terapkan juga di proyek-proyek internal Wika Group. Next. Ini adalah potensi market dari produk modular kita, di mana untuk pemerintah ke depan memang cukup fokus untuk menggarap perumahan. Info yang beredar bahwa pemerintahan ke depannya akan membangun 3 juta rumah, dan ini adalah salah satu sasaran kita untuk memasarkan produk-produk modular untuk landed house. Kalau kita lihat bahwa memang nggak hanya landed house, tapi juga apartemen dan juga rumah susun itu akan digenjot oleh pemerintah ke depan dalam 5 tahun ke depan, dan kita berharap kita bisa menggrab sekitar 10% dari total potensial market yang akan pemerintah canangkan untuk 5 tahun ke depan. Next. Untuk Wika Gedung sendiri kita sangat concern terhadap net zero. Jadi memang saat ini kita lebih fokus untuk bangunan-bangunan ramah lingkungan, dan di produk modular ini memang sesuai dengan target jangka panjang dari perusahaan dan juga dari pemerintah Republik Indonesia. Untuk modular sendiri kita saat ini sedang fokus untuk EPD, yaitu Environmental Product Declaration. Kita berharap di tahun depan, awal tahun depan, fiscal 2025, kita sudah mendapatkan sertifikasi dari EPD. Kemudian untuk prinsip net zero, kita berharap di second Q 2025 kita sudah mendapatkan sertifikasi untuk modular, dan juga kita berharap ke depannya ESG rating dari Wika Gedung akan terus baik. Next. Untuk produk modular sendiri kita bekerja sama dengan beberapa pihak yang inline dengan bisnis modular kita. Kita untuk material-materialnya saat ini bekerja sama dengan Perongpong dan Senbei dan juga beberapa universitas di Singapura untuk mengembangkan produk-produk material yang sustain dan juga ramah lingkungan. Dan proyek pioneer kita akan kembangkan di Pantai Indah Kapuk. Rencana adalah untuk marketing galeri. Nanti Bapak Ibu investor bisa melihat di sana salah satu produk modular yang menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Untuk semua bahannya itu daur ulang, dan juga dari sisi desainnya kita bekerja sama dengan universitas di Singapura untuk desain yang sustain. Okay, next. Ini salah satu riset yang dilakukan oleh researcher dari Jerman, di mana Indonesia diwakili oleh produk modular untuk riset tentang keberlanjutan. Jadi satu-satunya di Indonesia yang diambil sampelnya adalah produk modular kita. Di ASEAN sendiri ada 2, salah satunya saya lupa, mungkin di Thailand kalau nggak salah, dan satunya di Indonesia. Dan setelah dianalisa bahwa produk modular sendiri dibandingkan dengan bangunan konvensional, itu kita bisa menghemat 355 ton CO2 untuk bangunan 2 lantai. Atau kalau kita bandingkan, itu sama dengan penerbangan Jakarta Berlin 48 kali PP, itu karbon yang dihasilkan itu penghematannya sama dengan kita membangun menggunakan modular. Jadi ini semangat ini akan sama dengan semangat Indonesia untuk kita menjadi negara yang net zero di tahun 2060. Baik, mungkin itu sekilas paparan dari kami terkait dengan capaian dan juga potensi Wika Gedung ke depannya. Untuk pertanyaannya udah ada beberapa masuk, mungkin nanti akan langsung kita jawab. Di sini ada Pak Hadian dan Pak Tanto yang akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ya baik, terima kasih semuanya atas pemaparan yang sangat menarik ya terkait proyek untuk WG nih. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian jika ada pertanyaan boleh langsung disampaikan di kolom Q&A. Kita langsung aja untuk sesi tanya jawab ya Pak ya. Ya Pak. Oke, ini sudah ada pertanyaan pertama dari Ibu Lina nih.
Saya ada membaca berita bahwa akan dibentuk BUMN karya. Kalau itu terjadi, apa dampaknya terhadap WG nih, Pak? Oke, terima kasih Pak Roni, Bu Lina yang membuat pertanyaan ini. Mungkin saya sampaikan bahwa informasi itu memang akan sudah dicanangkan di tahun 2024 ini dan kelihatannya belum terrealisasi sehingga kita juga tidak tahu apakah di 2025 nanti itu akan benar-benar terrealisasi atau tidak. Nah, episode berikutnya adalah apabila terrealisasi, yang pasti kita ikut kebijakan pemerintah, khususnya Kementerian BUMN, di industri karya atau di perusahaan karya. Sekarang yang membawahi gedung itu ada dua, yaitu Adikarya dengan Adi Persada Gedung dan Wika Gedung. Nah ini mau kemana, kita juga belum tahu. Tapi yang pasti dengan penggabungan ini equity kita makin besar. Dengan makin besar artinya kemampuan kita untuk memperoleh proyek-proyek dengan pendanaan yang cukup besar itu makin bisa. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak untuk jawabannya. Semoga sudah terjawab untuk pertanyaan dari Bu Lina ya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Mahmud. Bagaimana strategi WG mengantisipasi anggaran infrastruktur yang turun pada tahun 2025? Dari segi margin lebih menguntungkan mana antara proyek dari pemerintah atau dari swasta? Pertanyaan kedua, apakah ada rencana ke depan untuk menambah proyek konsensi? Dan pertanyaan ketiga, pada semester 1 2024, bagian laba Ventura bersama mengalami kenaikan signifikan, terutama dari proyek apa yang menyumbangkan kenaikan tersebut nih Pak? Ya, terima kasih Pak Roni dan Pak Mahmud. Maaf. Poin pertama adalah strategi WG untuk mengantisipasi anggaran infrastruktur yang turun pada tahun 2025. Nah, tadi seperti disampaikan Pak Yuda, itu di tahun 2025 ada program khusus dari pemerintahan baru. Coba tolong ditayangkan. Akan ada pengembangan 3 juta perumahan, di mana 1 juta diantaranya itu apartemen. Ya, nah dengan 3 juta rumah ini atau 1 juta apartemen, coba dibayangkan kalau kita ambil rumahnya sederhana 30 meter persegi kali anggap 45 juta per meter persegi, nah itu lumayan sekian T Pak. Ya, jadi ini pasar baru, ceruk baru yang memang kebetulan sama dengan usaha Wika Gedung. Ada 2 di sini. Satu adalah usaha untuk Wika Gedungnya sendiri di bidang konstruksi, dan yang kedua adalah di bidang modular. Karena dalam hal ini kita juga sudah dilibatkan dalam FGD di tim Pak Prabowo atau Kementerian Perumahan yang pemerintahan mendatang. Jadi itu ceruk pasar baru. Memang infrastrukturnya itu direndahkan, tapi khusus untuk perumahan, pemerintah baru mengusahakan untuk gap dari perumahan itu akan diperkecil. Terus yang lainnya adalah sisi margin. Ini sama Pak, sisi margin antara swasta atau pemerintah sama, karena persaingan juga sama, bahwa di swasta pun BUMN karya ikut masuk dan perusahaan swasta kontraktor masuk. Di proyek-proyek pemerintah juga demikian. Jadi sama, cuma yang berbeda adalah kemungkinan tidak bayar atau bermasalah di kemudian harinya. Karena data yang ada di Wika Gedung untuk masalah-masalah hutang itu adanya di kontraktor, di owner swasta. Jadi ini yang membuat kami memang tidak begitu banyak masuk di sektor itu. Terus, apakah ada rencana ke depan untuk menambah proyek konsesi? Untuk sementara ini, kita belum dulu, kita konsentrasi dulu di kontraktor dan modular.
Nah, yang poin ketiga akan disampaikan oleh Pak Hartanto sebagai Direktur Keuangan Wika Gedung. Baik, Silakan, terima Pak kasih Hartanto. Pak Dian. Ya. Pak Roni dan mungkin Pak Mahmud, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya menyambung dari Pak Dirut tadi. Pada semester 1 2024, bagian laba Ventura bersama mengalami kenaikan signifikan. Jadi kenaikan laba yang signifikan ini salah satunya adalah proyek kami yang ada di Bandara Johor Kediri, ya, itu cukup signifikan. Dan kenaikan labanya ini adalah karena salah satu penerapan BIM di sana serta Lean Construction. Jadi dua hal tersebut yang membuat atau menyebabkan manajemen konstruksi, pelaksanaan konstruksinya semakin baik, lalu semakin tertata, semakin terkendali, sehingga margin yang ada di kami ini bisa kami efektifkan, kami efisienkan lagi untuk biayanya. Mungkin itu Pak Mahmud. Dan tambahan mungkin alhamdulillah waktu di Kediri, karena begitu performnya pelaksanaan BIM, kita mendapat piagam untuk pemakaian BIM se-ASEAN itu di Kuala Lumpur. Gitu. Terima kasih. Kami kembalikan ke Pak Roni. Silakan Pak Roni. Oke, baik. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Semoga sudah terjawab dengan jelas ya Pak Mahmud ya. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan dari, sebentar saya pilih dulu, dari Pak Edward nih. Tanya Pak, berapa persentase proyek WG di IKN dibandingkan dengan total proyek nih Pak? Oke, ini ada yang dari Pak Saiful, mungkin bisa dijawab juga. Sekalian mungkin yang Pak Saiful. Oke, boleh. Dari Pak Saiful, untuk produk modular, siapa pesaing di pasar saat ini nih? Oke, terima kasih. Kalau untuk proyek modular, untuk produk modular, itu yang 100% dibuat di Indonesia, ber-TKDN tinggi, dan mempunyai sertifikasi di Indonesia, kebetulan hanya Wika Gedung. Tapi kalau pesaingnya itu kombinasi antara produk di sini dan sebagian impor, khususnya dari China, itu cukup banyak, Pak. Cukup banyak. Sehingga pada saat kita owner membutuhkan dengan waktu tertentu, nah ini mulai timbul kesulitan. Terus yang untuk Pak Edward, presentasi proyek Wika Gedung di IKN dibandingkan total proyek, itu hanya 10%, Pak. Dan mungkin juga tidak sampai kalau dihitung termasuk infrastruktur, ada penyiapan air bersih, air limbah, terus infrastruktur jalan, jalan tol, dan bandara, dan sebagainya. Mungkin dibandingkan sama total proyek di WG. Oh, kalau ini total proyek di WG dengan IKN itu. Oh, total proyek di WG ya? Ya. Di WG kurang lebih apa? Kalau tahun ini 10 sampai 15%. Ya, sama lah, kurang lebih 10 sampai 15% dari total proyek yang diperoleh di Wika Gedung. Jadi sama dengan kurang lebih 10 proyek juga kalau dari total proyek yang ada di IKN. Demikian, Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih untuk jawabannya. Sudah terjawab dengan jelas ya Pak Saiful dan juga Pak Edward ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Mario Liman. Apa kriteria WG dalam memilih proyek-proyek yang diikuti nih Pak? Ya, lanjut mungkin Pak Hartanto. Silakan Pak Hartanto. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Mario. Jadi WG selalu mengutamakan proyek-proyek tersebut yang pertama dari sisi pendanaan. Dari sisi pendanaan firm bahwa memang proyek ini ada dananya. Kita melakukan pengecekan melalui perbankan dan lain sebagainya, termasuk juga melalui berita-berita yang ada. Kita cek kalau proyek itu memang pendanaannya ada, kita kerjakan. Yang berikutnya dari sisi syarat-syarat pembayaran, terutama
kita mengutamakan ada namanya uang muka. Jadi uang muka ini sesuatu yang harus ada, karena selain apa namanya akan memperlancar cash flow kita, juga akan membantu dalam hal operasional proyek. Ya. Yang berikutnya adalah tahapan cara pembayaran. Selain uang muka, juga tentunya pembayaran progresnya ini harus monthly progress. Jadi tiap bulan selalu ada apa namanya progres yang bisa kita tagihkan. Sehingga untuk operasional ini kita juga tidak kalah secara cash flow-nya. Ya, beberapa hal tadi yang menjadi pertimbangan kita, selain juga masalah operasional dan apa namanya masalah-masalah apa dari sisi pasar dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu kira-kira Pak Roni. Oke, baik Pak. Terima kasih untuk penjelasannya. Nah, ini ada pertanyaan menarik dari Pak Roy Harmoko nih. Proyeksi laba akhir tahun 2024 apakah inline dengan target laba 140 miliar nih Pak? Ya, baik. Terima kasih Pak Roy atas pertanyaannya. Jadi mungkin saya luruskan di sini ya. Kalau untuk LSP atau apa bottom line kita ini di RKP di rencana kita adalah 89 miliar. Nah, kalau kita ditanya dari 89 ini kira-kira targetnya berapa Wika Gedung? Kita optimis untuk bottom line kita masih di 89 miliar. Jadi kalau tadi mungkin yang dimaksud 140 ini adalah di 89 ini. Artinya yang kita rencanakan di 2024 ini kita optimis bisa tercapai di dalam pencapaian laba bersihnya atau laba setelah pajaknya. Mungkin itu Pak Roni, mungkin bisa menjawab Pak Roy, silakan. Oke, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Markus nih. Untuk modular ini apakah khusus untuk ditargetkan perusahaan properti saja atau bisa untuk masyarakat juga yang mau membangun rumah pribadinya nih Pak? Siap Bapak. Terima kasih Pak Markus. Mungkin ini bisa dilihat di mana di tayangan. Ini memang yang kita jual untuk micro house ini atau MOLI, modular light ya. Ini bisa dipesan Pak, karena sudah ada beberapa yang pesan, ada yang untuk glamping dan sebagainya. Ini individu Pak, yang ini. Diskusi. Nah, yang lainnya juga, nah ini modular micro house, jadi sama dengan yang tadi, MOLI Pak, tapi tipe kedua ini juga bisa yang individu. Jadi ini gambarannya yang kita sampaikan. Mungkin kalau untuk lebih serius untuk pembelian, nanti silakan ada di IG modular Wika Gedung. Gitu Pak. Oke, baik. Luar biasa ya untuk proyek-proyek Wika nih Pak ya. Mantap nih. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan, mungkin karena waktunya sudah hampir jam 3 ya, sudah hampir jam 3, maka saya akan dua pertanyaan lagi Bapak Ibu ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Indra, apa rencana ekspansi WG dalam waktu dekat baik domestik maupun internasional nih Pak? Ya, terima kasih Pak Indra, Pak Roni. Nah, untuk yang ke internasional kita sementara membatasi dulu Pak, karena memang ceruk pasar di Indonesia sendiri sebetulnya belum semua kita garap. Nah, pengembangan adalah rencana pengembangan dari fasilitas pabrik modular kami, Pak. Karena itu akan mensupport, kalau betul akan mensupport kebutuhan gap perumahan yang dicanangkan oleh pemerintahan baru di 2025. Itu Pak. Oke, baik Pak untuk penjelasannya. Oke, ini pertanyaan terakhir ya Pak ya, dari Pak Doni. Bagaimana strategi mengejar sisa kontrak baru karena sekarang sudah memasuki bulan September 2024 nih Pak? Ya, terima kasih Pak
Memang ini sebetulnya kalau dari market potensial yang ada di September sampai Desember 2024, ini masih ada 6,19 triliun rupiah yang kita ikuti atau pasar yang ada yang masih terdetek oleh kita, baik swasta, BUMN maupun pemerintah. Nah, tapi lebih fixnya itu semua sangat tergantung dari, mohon maaf, tanggal 20 Oktober kita akan kemana, karena salah satu dari beberapa proyek tadi ada yang terkait dengan hal tersebut, yaitu BUMN dan pemerintah. Itu Pak. Jadi kita masih berusaha terus sampai deadline-nya setelah pengumuman di bulan 20 Oktober, apakah proyek ini jalan sehingga kita bisa selesaikan terus dari kondisi saat ini sampai di angka target kami 5 triliun, atau kita stop di angka berapa. Itu Pak, makasih. Oke, baik Pak untuk penjelasannya. Pak, ini boleh satu pertanyaan lagi nih Pak, soalnya ada pertanyaan yang menarik nih. Silakan. Oke. Ini dari Ibu Susi, berapakah target kontrak di tahun 2025? Dan juga pertanyaannya, apakah ada bocoran berapa dividen tahun depan nih Pak? Kita fokus ke yang. Jadi yang pasti Pak, di 2025 ini minimal 15% harus tumbuh dari tahun 2024. Masalahnya, yang 2024 itu kita baru bisa jawab pada saat setelah Oktober ini Pak. Jadi itu kuncinya Pak. Kami akan tumbuh 10-15% untuk kontrak yang perolehan di 2025, tapi terhadap 2024. Nah 2024 seperti saya sampaikan bahwa kita akan fix bicara setelah kabinet baru terlantik. Karena itu kelihatan fokusnya kemana Pak. Ini kan baru wacana, baru ada berita, ini fokusnya ke sana, fokusnya ke sini. Itu saja Pak. Cuman karena yang tadi gap perumahan, karena kita diajak ikut oleh tim khususnya, sudah bisa kita sampaikan. Itu Pak. Oke, jadi kesimpulannya 10-15% itu harus tumbuh ya Pak ya. Jadi informasi selanjutnya nanti di bulan Oktober ya. Betul Pak, betul. Oke, jadi dinantikan aja ya Bapak Ibu ya untuk informasi selanjutnya. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan juga bahwa untuk WG ini equity-nya naik nih. Gitu. Jadi financial performing-nya naik untuk dari segi equity, dari segi asetnya, kemudian ada gross profit dan juga net profit-nya. Sedangkan untuk utangnya sendiri mengalami penurunan seperti itu. Jadi ya bisa dipertimbangkan ya Bapak Ibu ya untuk menginvestasikan di saham WG-nya seperti itu. Ya, jadi kalau untuk profit dan revenue kita masih bertahan Pak, karena terlihat di gambar tadi bahwa sisa proyek proyek-proyek yang lama itu masih banyak belum terserap, itu Pak. Begitu juga 2025, karena pasti belum terserap semua itu Pak sisa kontraknya. Iya, oke Pak, mantap nih. Oke, semoga untuk WG selalu terus berkembang ya Pak ya. Terima kasih. Mendatang dan selanjutnya seperti itu. Terima kasih, amin. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, karena sudah pertanyaan terakhir tadi diakhiri oleh pertanyaan dari Ibu Susi ya, maka kita akan mengakhiri kegiatan webinar bersama dengan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung yang sudah diwakili oleh Pak Hadian dan juga Pak Hartanto dan juga Pak Purba. Terima kasih banyak nih untuk waktunya yang sudah meluangkan waktunya. Webinar bareng bersama dengan PT Philips Sekuritas Indonesia. Semoga WG ke depannya selalu sukses dan juga Bapak semuanya sukses dan sehat selalu. Amin. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, karena sudah selesai kita akan mengakhiri kegiatan webinar Deep Talk with WG pada sore hari ini. Selamat siang dalam Deep Talk berikutnya. Salam sukses dan salam cuan.